Bersukacita kembali kami Bapa di siang hari ini mau membaca firman-Mu urapi kami untuk memahami mengerti tentang Alkitab, pembacaan tentang firman. Biarlah kami mengerti, memahami, merenungkannya. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari kitab Kolose 1, surat Paulus kepada jemaat di Kolose 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-29. Kolose 1 ayat 1 hingga dengan ayat 2 dengan parikop salam yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kemudian Kolose 1 ayat 3 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop ucapan syukur dan doa yang berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya untuk menangguh segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kemudian Kolose 1 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop baru, keutamaan Kristus yang berbunyi demikian. Ia adalah gambar Allah, Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Elohim dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kemudian Kolose 1 ayat 24 hingga ayat 29 dan perikop baru, pelayanan dan penderitaan Paulus berbunyi demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Elohim kepadaku untuk meneruskan firman-Nya
dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan pada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Elohim mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritahukan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kubergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah pembacaan Alkitab siang hari ini. Tuhan memberkati kita yang mau percaya dan mendengarkan firman-Nya serta berdoa, bersyukur, bertobat, dan kita akan menuju kepada kerajaan Allah yang akan segera datang ke dalam dunia ini, yang dimana Yesus Kristus yang akan menjadi Raja memerintah kita semua. Berbahagialah setiap orang yang percaya, mendengarkan firman-Nya, melakukannya, dan hidup seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu bertobatlah, menjauhi semua dosa-dosa, dan menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Dan kita semua yang percaya akan berada di tempat yang baru, dan proses demi proses kita lalui. Kita percaya bahwa Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, karena Dia adalah pengharapan kita akan kemuliaan Bapa yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. God bless you all. Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Kami boleh berbahagia setiap hari mendengarkan firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak terang yang selalu setia di dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi kami benar-benar melakukan firman-Mu. Biarpun kami Kristen, kalau kami tidak melakukan firman, semuanya tidak berguna. Percaya kepada Kristus, tapi masih saja berbuat dosa di mana-mana, melakukan kejahatan, dan tidak mau mendengarkan firman, sok gaya, sok suci, bahkan merasa paling benar, sok paling tahu Alkitab, dan katanya membaca firman tetapi tidak melakukannya. Itu sama saja seperti orang bodoh yang ditaburkan firman lalu di tempat yang berbatu-batu. Tetapi orang mendengarkan firman Tuhan akan selalu diberi hikmat dan pengertian untuk berjalan di dalam firman. Amin. God bless you all.